memuji Tuhan. Tara, teman anak raja. Hai Kak Nina. Hai Kak Winda. Wah, aku semangat sekali nih. Kak Nina gimana? Aku juga semangat banget Kak Winda. Adik-adik di rumah juga semangat kan? Adik-adik, walaupun adik-adik di rumah dan kakak di sini, Tuhan Allah tetap bersama-sama dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan Allah ada di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Lagi adik-adik besar. Besar, besar. Sekarang gede. Gede, gede. Sekali lagi so big. So big, so big. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yuk adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, kami mau setia pada Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik, kita ulangi lagu ini dari awal ya, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota, aku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata,
memujimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Yuk adik-adik yang baik, kita semua lipat tangan kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama puji-pujian tadi Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati, Kakak yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga Tuhan Yesus berkati kami agar kami bisa mengerti isi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Wah teman-teman, udah siap mau dengerin cerita kakak? Kita mulai ya. Di sebuah pertanian, Obra si ular berteman dengan Ucil si ulat. Seperti biasa, mereka mencari makan bersama dan masuk ke kebun Pak Tani. Obra menangkap dan makan ayam Pak Tani. Dan Ucil asyik makan daun-daun segar sampai mereka kenyang. Tentu saja Pak Tani jadi marah. Ayam-ayamnya hilang dicuri dan tanamannya rusak jadi bolong-bolong. Dalam kemarahannya, Pak Tani bertekad akan membunuh ular dan ulat. Nah, kabar ini didengar oleh Obra dan Ucil, sehingga mereka pun ketakutan. Mereka berpikir, bagaimana caranya agar Pak Tani tidak mengenali diri mereka. Di sekitar pertanian ada tumpukan-tumpukan batu. Obra pun bersembunyi di sana. Setelah lewat beberapa waktu, Obra keluar dari persembunyiannya, memperlihatkan kulitnya yang baru dengan harapan Pak Tani tidak mengenalinya lagi. Tahukah adik-adik, dalam setahun ular bisa berganti kulit 4-6 kali loh. Melihat Obra, Ucil pun berkata, "Obra, kamu keren dengan kulit barumu. Tetapi kamu tetap saja Obra, si ular yang masih suka mencuri dan makan ayam. Kalau mau berubah kayak aku nih." Lalu Ucil menjadi kepompong, bergantung di ranting pohon, berdiam diri dan tidak makan atau minum. Beberapa minggu kemudian, Ucil keluar dari kepompong dan sudah menjadi seekor kupu-kupu. Adik-adik, ini namanya metamorfosis, yaitu perubahan dari telur jadi ulat, lalu jadi kepompong, dan akhirnya jadi kupu-kupu. Kemudian Ucil pun mendekati Obra. "Halo Obra, apa kabar?" Obra kaget dan tidak mengenali Ucil. "Aku Ucil si ulat. Aku sekarang jadi kupu-kupu." Obra terheran-heran, tetapi senang bisa bertemu temannya lagi. Obra langsung curhat. "Ucil, kemarin aku hampir tertangkap Pak Tani. Untung aku bisa meloloskan diri. Jadi sementara ini aku makan tikus dulu aja. Nanti kalau Pak Tani udah lupa, baru aku mencuri ayam lagi. Ayo kita makan. Di sana aku lihat banyak daun-daun segar. Pasti kamu suka." "Maaf Obra, makananku sekarang bukan daun lagi. Aku sekarang kupu-kupu yang makan madu atau sari-sari bunga." Walau sekarang Ucil sudah jadi kupu-kupu, tetapi mereka tetap berteman. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar. Obra ganti kulit hanya perubahan di luarnya saja. Sifat, kebiasaan, cara hidup Obra masih tetap sama. Suka mencuri ayam dan merugikan. Sedangkan si Ucil benar-benar berubah. Yang tadinya hanya bisa merayap, menjijikkan, lalu merusak makan daun-daun dan merugikan Pak Tani,
sekarang berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan menyenangkan. Bisa terbang bebas, membantu penyerbukan tanaman, yaitu membantu bunga-bunga bisa berkembang menjadi buah. Hal ini pasti sangat membantu dan berguna untuk Pak Tani. Nah, kita yang sudah jadi anak-anak Tuhan, jangan berubah hanya dari luar saja. Dari hari ke hari, sifat atau karakter, kebiasaan dan cara hidup kita harus terus berubah menjadi lebih baik. Caranya, baca firman Tuhan setiap hari. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kuasa firman Tuhan itulah hidup kita, sifat atau karakter kita berubah menjadi lebih baik dan serupa dengan Tuhan Yesus. Yang tadinya suka nyontek, bohong, iri hati, melawan orang tua, diingatkan dan berubah bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa mengubah sifat atau karakter. Saat Simon sedang membersihkan jalannya, Tuhan Yesus naik ke perahu Simon di tepi danau untuk berkhotbah dari atas perahu. Banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus untuk mendengar firman-Nya. Setelah selesai berkhotbah, Tuhan Yesus menyuruh Simon, berlayarlah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon yang sangat berpengalaman menjadi nelayan di Danau Galilea itu menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jalannya. Jala pun ditebarkan. Dan ajaib, mereka menangkap ikan yang sangat banyak. Sampai jala mereka robek dan meminta perahu lain untuk datang membantu. 2 perahu terisi penuh dengan ikan-ikan. Simon Petrus tidak mempedulikan ikan-ikan yang banyak itu. Simon Petrus langsung tersungkur, sujud di depan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa. Pertama kalinya Simon Petrus memanggil dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan manusia atau guru atau nabi saja. Dan dirinya merasa tidak layak berhadapan dengan Allah yang berkuasa atas alam semesta. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tuhan Yesus janji akan menjadikan Simon Petrus penjala manusia, yaitu mengajak orang-orang untuk diselamatkan. Lalu Simon Petrus pun langsung meninggalkan jala dan perahunya untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Saat menjadi murid, Petrus mengalami banyak kegagalan-kegagalan. Adik-adik ingat saat Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, Petrus dengan emosi mengibaskan pedang sehingga telinga hamba imam besar putus dan Tuhan Yesus menempelkannya lagi. Lalu waktu Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, seorang perempuan mengatakan Petrus sering bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus ketakutan dan langsung menyangkal atau berbohong bahwa dia tidak kenal Tuhan Yesus. Petrus menyangkal 3 kali. Ayam pun berkokok seperti yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya. Petrus menangis dan menyesal. Petrus memiliki banyak kekurangan dan terlihat lemah. Sepertinya tidak sesuai dengan nama yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu Petrus, yang artinya batu karang. Tetapi tahukah adik-adik, Tuhan Yesus melihat potensi jiwa pemimpin di dalam diri Petrus. Dengan pertolongan Roh Kudus dan dengan kuasa firman Tuhan,
perlahan-lahan sifat atau karakter Petrus diproses dan berubah. Petrus dari seorang nelayan sederhana sekarang menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Petrus yang kasar, emosional dengan kata-katanya, sering tidak menentu, sekarang kata-katanya berkuasa. Satu kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus yang tidak berpendidikan sekarang menjadi pemimpin, pengajar, dan banyak menulis surat-surat yang menjadi berkat buat jemaat. Petrus menjadi rasul dengan karunia dan mujizat-mujizat dan terus semangat menginjil. Walau di penjara, menderita, bahkan akhir hidupnya mati disalib dengan kepala di bawah. Petrus berhasil menjadi murid sejati dan menjadi batu karang atas gereja Tuhan, sesuai dengan nama yang Tuhan Yesus berikan. Karakter Petrus berubah karena kuasa Roh Kudus dan karena kuasa firman Tuhan. Adik-adik, kita juga pasti masih punya sifat atau karakter yang kurang baik. Rajinlah baca Alkitab atau firman Tuhan yang akan mengingatkan kita supaya dari hari ke hari sifat atau karakter kita menjadi lebih baik dan menghasilkan buah-buah roh. Mazmur 119 ayat 9 berkata, "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu." Ingat, firman Tuhan itu berkuasa mengubah sifat atau karakter kita. Ayo, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mau rajin membaca firman Tuhan yang berkuasa merubah sifat dan karakter saya menjadi lebih baik. Roh Kudus, pimpin terus hidup saya ya. Terima kasih. Amin. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, tadi si Ucil sudah berubah menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang kita bikin kupu-kupu ya. Seperti ini. Bahan-bahannya adalah 1 buah kertas warna bebas. Ukurannya 10 cm x 6 cm. Adik-adik siapkan juga ya 1 kertas kecil seperti ini. Lalu adik-adik siapkan karton 2 buah dengan ukuran yang pertama 7 cm x 2 cm dan yang satunya lagi 6 cm dikali 2 cm. Nah, kalau adik-adik punya kawat seperti ini, adik-adik siapkan kawat serbuk sari, atau kalau tidak ada, adik-adik bisa gunakan kertas berwarna hitam atau warna lainnya dan dibentuk dilinting menjadi kecil, menyerupai seperti ini. Dan jangan lupa ya, siapkan juga alat-alatnya. Ada double tip dan juga gunting. Pertama-tama, adik-adik ambil 2 buah kertas yang berukuran 2 x 6 dan 2 x 7 cm. Lalu masing-masing adik-adik lipat menjadi 2 bagian dan diberikan garis membentuk setengah lingkaran di bagian ujungnya. Nah, seperti ini ya. Lalu adik-adik gunting. Nanti kedua kertas ini akan menjadi seperti ini. Lalu adik-adik ambil kertas yang berukuran 6 x 10 cm, dilipat menjadi 2 bagian, lipat lagi, dan dilipat sekali lagi. Nah, lalu adik-adik buka, dan adik-adik berikan garis sama membentuk setengah lingkaran di sisi yang satunya, dan di sisi yang lainnya 1 cm lebih turun dari yang atas. Seperti ini.
Lalu adik-adik gunting. Nanti akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, adik-adik ambil karton yang tadi untuk menjadi cetakan di bagian tengah. Nah, adik-adik bentuk. Dan jangan lupa ketika membentuk, ini sambil ditekan-tekan ya adik-adik, supaya nanti memudahkan ketika kita akan melipat menjadi kupu-kupu. Untuk yang kertas satunya juga sama. Nah, setelah dicetak, adik-adik lipat kertasnya ke bagian tengah, seperti ini. Untuk yang kertas satunya juga ya. Jika adik-adik balik, akan membentuk lekukan-lekukan seperti ini. Lalu, kita akan sama-sama lipat ke bagian tengah sesuai dengan lekukannya. Nah, seperti ini adik-adik. Adik-adik buka kembali, lalu diberikan double tip seperti ini di bagian tengahnya. Nah, lalu adik-adik lipat lagi seperti tadi. Adik-adik ambil kawat untuk jadi sungutnya kupu-kupu. Diletakkan di tengah. Dan adik-adik ambil kertas kecil yang pertama tadi, yang bagian belakangnya sudah diberikan double tip. Ini akan kita jadikan sebagai pengikatnya di bagian tengah. Nah, adik-adik ikat sampai ke bagian belakang. Nah, jadi deh seperti ini. Untuk hiasannya, kakak punya lem glitter. Adik-adik, kalau nggak ada lem glitter, adik-adik bisa gunakan bahan-bahan yang lain ya, yang adik-adik punya. Bisa menggunakan kertas kecil-kecil, atau bisa juga pakai pulpen atau pensil warna untuk adik-adik hias kupu-kupunya. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik, baca terus firman Tuhan dan renungan harian ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Tuhan Yesus memberkati. Tara!